Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di Encode Security. Teman-teman mohon maaf, eh, sudah cukup lama ya, saya nggak ada upload konten nih. Karena sibuk teman-teman, banyak ke aktivitas yang lain sehingga em, saya lupa buat konten. Harapannya teman-teman tetap setia untuk mengikuti channel ini, untuk membagikannya kepada teman-teman yang lain, kan, supaya kita bisa belajar sama-sama terus. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang firewall yang ada pada router mikrotik. Tapi sebelum kita masuk dalam materi, jangan lupa di subscribe dulu dong, di subscribe, di like videonya, ya kan, lalu dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya materi yang kita bahas di sini juga bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Oke, supaya videonya tidak terlalu panjang, karena seri pembahasan firewall pada mikrotik ini akan kita selesaikan di dalam beberapa video. Kenapa? Karena di firewall mikrotik itu ada beberapa fitur. Ada beberapa fitur yang masuk di dalam kelompok firewall. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini saya sudah menggambarkan sebuah topologi sederhana. Ini topologinya, jadi ini adalah internet. Lalu ini adalah router mikrotik yang akan kita set bersama-sama, yang akan kita pelajari bersama-sama. Lalu di sini saya tempatkan ada dua klien, ada dua PC klien ya. Ini untuk topologi sederhananya. Nah teman-teman, kita mulai dari atas ya. Ini ada saya buatkan oretan-oretan sedikit, tulisan-tulisan. Apa itu sebenarnya firewall? Firewall itu kalau secara sederhana ya, kalau misalnya kita mendengar, wah itu firewall atau ini firewall gitu. Nah, yang tergambar, saya secara pribadi terus terang, ketika saya mendengar firewall itu berarti benteng. Benteng sebuah pertahanan gitu ya. Sebuah pertahanan entah apakah itu gitu. Nah, dalam konteks kita berbicara di perangkat network, nah berarti firewall yang kita bicarakan di sini adalah sebuah benteng gitu. Sebuah benteng untuk membentengi network itu. Nah, ini adalah konsep sederhananya gitu loh. Ada konsep sederhananya. Nah, tapi teman-teman, di router mikrotik itu firewall ini tidak hanya berfungsi sebagai untuk accepting dengan dropping paket, atau mungkin untuk mengizinkan atau untuk memblok sebuah paket gitu kan. Untuk ibaratnya menjadi polisi lah ya, polisi network. Tetapi banyak hal yang bisa dilakukan di firewall ini. Nah, itulah kenapa tadi saya sampaikan bahwa pembahasan kita di firewall ini akan kita selesaikan di dalam beberapa video. Kenapa? Karena di firewall itu ada apa? Yang pertama firewall filter. Ya kan, ada firewall filter, ada firewall net, ada firewall mengel, ada firewall row gitu. Nah, empat ini saja merupakan bagian-bagian yang benar-benar tidak cukup untuk dijelaskan di dalam satu video singkat. Tidak cukup. Bahkan kalaupun kita buat satu video yang panjang tapi kita tidak melakukan praktek, saya pikir kita akan kesulitan untuk memahami apa sebenarnya atau bagaimana sebenarnya mengimplementasikan fitur-fitur daripada masing-masing firewall ini. Nah, di video kali ini teman-teman, kita secara khusus akan berbicara secara spesifik ya untuk satu bagian dulu, firewall filter. Nah, teman-teman di sini, ini saya tuliskan. Fitur ini biasanya banyak digunakan untuk melakukan filtering akses. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Kalau kita mendengar firewall itu berarti dalam istilah sederhananya adalah menjadi polisi, karena ini adalah konteksnya network, berarti polisi di dalam network. Nah, firewall ini yang akan menentukan. Tapi tentu kita harus menentukan role-nya terlebih dahulu ya. Kita menentukan konfigurasinya terlebih dahulu. Paket mana, port mana, atau destinasi mana
atau source address mana yang kita izinkan lewat, ya kan? Nah, begitu juga sebaliknya paket, port, destinasi, dan source address yang mana, dari mana, dan kemana yang harus kita drop. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini dihandle oleh firewall filter, teman-teman. Nah, fitur ini biasanya banyak digunakan untuk melakukan filtering akses, ya kan? Ini firewall filter, forwarding atau NAT. Nah, tadi yang saya sampaikan ya, NAT ini untuk membelokkan ya, untuk mengarahkan. Artinya kalau dia setiap kali misalnya ada satu rule kita buat, setiap kali ada request dari alamat IP ini, dia mengakses port ini, maka secara otomatis dia akan dialihkan ke alamat ini. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini akan dihandle oleh firewall NAT. Nah, selanjutnya adalah dan juga untuk menandai koneksi maupun paket traffic data yang melewati router. Nah, ini dihandle oleh pekerjaan ini akan dihandle oleh firewall Mengel. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi oke, sederhananya kalau kita bicara masalah firewall, pasti kita akan berpikir tentang polisi daripada sebuah network. Di situ akan ada filtering, di situ akan ada accept atau akan ada dropping paket. Ya betul, tidak salah kita berpikir seperti itu. Tetapi kalau kita mau melihat secara mendalam, bahwa ternyata di router mikrotik itu, ketika kita mau mengkonfig sebuah firewall, maka kita akan dipertemukan dengan beberapa fitur-fitur. Tapi tentu dengan masing-masing karakteristiknya. Oke teman-teman ya, itu sedikit gambaran tentang firewall. Nah teman-teman, kita mau melihat nih pengertian firewall filter. Nah, di sini saya tuliskan, filter rule biasanya digunakan untuk melakukan kebijakan. Nah, tadi yang saya bilang ya, kalau kita membuat sebuah rule, misalnya paket TCP dari IP ini yang mengakses port 80, maka paketnya akan di-drop. Ya kan? Paketnya akan di-drop. Nah, maka yang melakukan atau yang menghandle pekerjaan itu adalah firewall filter. Dia akan memfilter. Jadi setiap paket yang datang, tergantung nanti chain-nya. Nah, apa itu chain nanti kita akan bicarakan, nanti akan kita bahas. Tergantung chain-nya. Misalnya chain-nya forward nih. Forward. Nah, pada saat traffic daripada forward itu memenuhi daripada kondisi ya, kondisi yang dipersyaratkan di dalam sebuah rule yang kita set di dalam firewall filter, maka ya udah, action-nya apa? Drop. Ya udah, maka akan di-drop. Nah, pekerjaan ini akan dihandle oleh firewall filter, teman-teman. Oke. Kita ulang ya. Filter rule biasanya digunakan untuk melakukan kebijakan. Boleh atau tidaknya sebuah traffic ada dan melewati sebuah network atau jaringan. Nah, kegiatan ini identik dengan istilah accept. Accept itu diperbolehkan atau drop tidak diperbolehkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini filter rule. Nah, saat kita melakukan, sebentar, saya buka mikrotiknya langsung ya. Ini mikrotiknya saya gunakan mikrotik simulator ya. Firewall di router mikrotik kita bisa temukan di menu IP, lalu firewall. Ini, kita klik. Nah, di sini ada banyak sebenarnya teman-teman, ada filter, ada NAT, ada Mengel, ada row, ada service port, connection, address list, layer 7 protokol. Nah, kalau kita harus selesaikan ini dalam satu video, wow, amazing. Pasti videonya akan sangat panjang teman-teman. Nah, supaya lebih produktif, videonya tidak terlalu panjang, teman-teman juga tidak bosan, maka kita selesaikan satu persatu. Nah, ini dia, firewall filter. Nah, teman-teman, pada saat kita mau melakukan menginjek rule ke dalam firewall filter, kita cukup meng-add ini ya, mengklik tombol add. Ini kita klik tombol add, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah ketika kita melakukan sebuah konfigurasi terhadap firewall, apapun firewallnya, baik itu filter, NAT, Mengel, row, hal yang pertama yang harus kita tentukan adalah chain. Apa itu chain? Chain ini adalah ibarat semacam kondisi. Ya. Jadi di halaman general ini kan ada banyak nih, ada banyak parameter ya. Ada chain, ada SRC address, destination address, ada protokol, ada in interface, out interface, dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah tempat kita menentukan sebuah parameter.
parameter yang apabila, ya kan, yang apabila kondisi daripada parameter-parameter yang kita set di sini dengan kondisi yang terjadi itu terpenuhi, maka akan dieksekusi, ya kan, akan dieksekusi melalui tab action. Gitu ya teman-teman ya. Ini saya buat contoh sederhana dulu. Ini ada chain, misalnya forward, ya kan, forward. Ini saya buat destination address. Misalnya ada traffic, ya kan, traffic yang melewati router. Traffic yang melewati router ke tujuannya misalnya 8888. 88 ini adalah DNS publiknya Google ya. Oke. Ini protokolnya apa? Kita ambil TCP. Maka actionnya apa? Ini sederhana dulu ya. C-nya kita pilih forward. Nanti apa itu forward? Apa ini kan ada 3 ya. Forward, input, output. Kita pilih forward dulu. Lalu destinasi address-nya, tujuan daripada paket itu adalah DNS publiknya Google. Lalu protokolnya apa? TCP. Nah, cukup 3 rule ini. Lalu kita mau apakan? Oke, berarti misalnya kita drop. Oke, kita langsung ke tab action. Ini actionnya kita pilih drop. Oke, kita tambahkan komen. Saya terbiasa teman-teman ketika saya membuat sebuah rule, supaya tanpa harus masuk ke dalam rule-nya saya tahu, oh ini rule untuk mendrop ini rule untuk mengaccept ini. Jadi saya selalu terbiasa ketika membuat rule selalu memberikan komentar. Di sini kita buat adalah drop paket 888. Oke, kita okekan. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Seperti ini. Oke. Atau mungkin coba kita ubah ya. Kita ubah supaya langsung kita bisa praktekkan. Supaya teman-teman bisa lihat. Protokolnya kita ganti aja ICMP. Nih, ICMP ini adalah protokol untuk ping ya. Ini protokol untuk ping. Kita okekan. Ya, kita pilih ya. Tadi kan TCP ya. Oke, sekarang coba kita ping ke arah Google. Ping 888. Nah, teman-teman bisa lihat, kenapa ping ini sekarang masih bisa? Nah, itulah kenapa ini sangat penting. Chain ini sangat penting. Kenapa? Karena di sini untuk kondisi-kondisi yang kita set itu diawali oleh forward. Sementara forward itu adalah sebuah chain atau sebuah kondisi di mana traffic itu melewati router. Misalnya dari arah klien, dia akan melewati router, lalu dia akan menuju ke arah jaringan publik. Atau sebaliknya, dari jaringan publik, dia masuk melewati router sampai kepada destinasinya adalah klien. Nah, kalau yang kita lakukan tadi, setelah kita set daripada rule ini, yang kita lakukan ini sebenarnya nggak cocok dengan chain forward. Tidak cocok. Kenapa? Karena apa? Yang melakukan ping, yang melakukan request, yang mengirim paket ke alamat ini, ke destinasi ini adalah router. Nah, kalau seperti ini kondisinya apa? Cocoknya dia menggunakan chain apa? Output. Oke? Dia menggunakan chain output. Sekarang kita tes. Benar apa tidak kata saya? Tadi kita menggunakan chain forward. Setelah kita ping ke 888, itu masih replay. Oke? DNS Google masih memberikan respon. Sekarang coba kita ping lagi ke 88. Oke? Teman-teman bisa melihat ya, di sini statusnya tidak replay, tetapi statusnya adalah paket rejected. Kenapa dia rejected? Karena dia di drop oleh firewall ini. Oke teman-teman ya, itu sedikit implementasi gambaran sederhana daripada firewall filter. Nah, kita balik ke yang topologi tadi. Nanti kita akan buat beberapa role firewall yang lainnya supaya teman-teman semakin paham. Nah, yang paling penting di sini adalah ini kita harus pahami 3 role ini. Yang pertama forward, yang kedua input, lalu yang terakhir adalah output. Jadi teman-teman tidak bisa menghindari ini. Harus benar-benar paham. Kenapa?
Karena ketika kita seperti yang sampaikan tadi, ketika kita melakukan konfigurasi terhadap sebuah firewall, maka kita harus hal yang pertama harus kita pahami adalah apa chain-nya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat forward. Forward ini di sini saya tuliskan digunakan untuk memproses traffic data yang hanya melewati router. Oke, yang hanya melewati router. Misalnya traffic dari jaringan publik ke lokal atau sebaliknya dari jaringan lokal ke publik. Contoh kasus seperti pada saat kita melakukan browsing. Traffic laptop browsing ke internet dapat dimanage oleh firewall dengan menggunakan chain forward. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Yang dimaksudkan di dalam forward ini, ya, kondisi yang dimaksudkan dalam forward ini seperti ini. Ini anggaplah ini laptop teman-teman atau laptop yang kita gunakan. Di sini kita mau melakukan akses ke Google. Kita buka Google, kita buka browser, lalu kita panggil websitenya atau kita akses websitenya www.google.com. Nah, maka traffic ini, request yang dilakukan oleh PC ini ke servernya Google, itu pasti akan melewati siapa? Melewati router. Nah, traffic yang melewati inilah, ya kan, request inilah yang dinamakan apa? Chain forward. Kenapa? Karena request ini, ya kan, request ini melewati router dan di sini router hanya bertindak sebagai apa? Forwarding. Dia hanya akan meneruskan. Misalnya contoh kita minta akses ke Google, ya kan? Laptop ini atau PC ini melakukan request Google, saya minta Google. Oke, di sini mungkin ada parameter-parameter lain, tetapi intinya adalah dalam kondisi ini router hanya akan memforwarding. Akhirnya request ini di-forward ke arah internet, direspon oleh Google, maka Google memberikan respon dengan akhirnya si laptop ini bisa mengakses Google. Nah, jadi yang terjadi di sini apa? Chain-nya forward. Karena forward seperti yang saya sampaikan di sini tadi adalah forward ini tidak melihat arah ya. Apakah misalnya dia dari arah lokal ke publik atau publik lokal. Jadi forward itu bebas dari mana aja. Yang penting dia kondisinya adalah dia hanya melewati router. Baik itu dari lokal maupun dari arah publik. Publik ke sini ini tetap forward namanya. Atau dari lokal ke publik itu namanya forward. Oke, teman-teman ya, itu yang pertama. Yang kedua, input. Digunakan untuk memproses traffic data, ya kan? Traffic data yang masuk ke dalam router melalui interface yang ada di router dan memiliki tujuan IP address berupa IP yang terdapat pada router. Jenis traffic ini bisa berasal dari jaringan publik maupun dari jaringan lokal dengan tujuan router itu sendiri. Contoh, mengakses router menggunakan Winbox, Webfig, Telnet, baik dari publik maupun lokal. Nah, oke teman-teman ya. Ini saya contohkan, saya mau jelaskan tentang chain input. Nah, ini kita bisa mengakses, ini kan kita sedang mengakses router ini ya. Ini kan saya sedang mengakses router ini. Oke, saya sedang mengakses router ini. Saya anggaplah, ibaratkanlah saya ini ada di sini. Saya ini ada di sini. Ini PC saya. Saya mau mengakses router ini. Saya mau melakukan konfigurasi di dalam router ini. Maka request yang terjadi di sini dari arah ini maupun arah ini, tadi kan sudah saya bilang ya, baik itu dari arah publik maupun dari arah lokal. Tujuannya apa? Tujuannya ke IP address yang ada di dalam router ini. Artinya apa? Destinasi daripada request paket ini itu adalah router itu sendiri. Nah, firewall menerjemahkan itu sebagai chain apa? Chain input. Begitu teman-teman. Nah, jadi misalnya apabila kita melakukan dropping paket dari IP address ini, misalnya kita mau mendrop supaya PC ini tidak bisa mengakses router ini menggunakan port 80. Bisa. Tinggal kita ganti chain-nya. Chain-nya adalah input. Tapi memang harus kita definisikan source address-nya. Source address-nya supaya apa? Kalau kita tidak definisikan source address-nya,
maka semua semua paket ya kan yang menuju router dengan tidak harus diteruskan kembali oleh router itu pasti akan di-drop. Nah, misalnya contoh kita hanya akan mendrop akses port 80 dari PC ini. Yang ini boleh, ya kan? Maka yang kita lakukan adalah C-nya ini kita ganti input, ya kan? Source address-nya kita masukin IP-nya dia ini. Misalnya IP-nya adalah 10.10.10.10.10.2 misalnya. .2. Destination-nya apa? Adalah IP daripada router ini. Kita ambil gateway-nya 10.10.10.1. Protokolnya apa? TCP misalnya. Kita ambil TCP. Mana TCP ya? Oh ini TCP. TCP action-nya apa? Drop. Nah, dengan parameter ini, maka PC ini, tadi kan kita bilang dia ini nggak boleh mengakses router dari port 80. Nah, setelah TCP, kita masukin destination portnya. Oke, destination portnya kita isi port 80. Maka, router ini pasti tetap bisa mengakses, PC ini pasti tetap bisa mengakses router ini, tetapi kecuali dari port selain daripada port 80. Misalnya port 21, port 22, port 23, 8291, 8278. Dia tetap bisa mengakses router ini. Tetapi atas nama port 80 dia tidak bisa. Kenapa? Karena sudah dibuatkan di sini apabila ada request dari ini menuju ke ini, ya kan? Menuju ke IP ini. Lalu destination portnya apa? Port ini, maka apa yang dilakukan? Drop. Oke, teman-teman. Nah, itu sedikit contoh sederhana kita menggunakan chain input. Oke, tadi output sudah. Tadi output sudah, teman-teman juga bisa melihat ya hasil ping yang kita lakukan ke DNS Google, statusnya paket rejected. Kenapa di reject? Karena memang di sini dibuat satu rule supaya dia di drop. Oke. Nah, sekarang yang terakhir adalah yang kita lihat adalah output. Output tadi sudah saya jelaskan ya. Yang output sudah saya jelaskan. Lalu juga tadi sudah saya buatkan contoh. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri video ini, saya akan buat ya. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Saya akan buat di sini. Saya akan buat di sini 3 rule firewall filter untuk masing-masing daripada rule yang saya buat ini mewakili satu chain input, satu chain output, satu chain forward. Oke. Ini kita klik tombol add, chainnya forward, ya kan? Misalnya yang kita drop itu adalah Google ya. Ini aja ya. DNS Google ya. Google protokolnya ICMP karena kita nanti akan melakukan ping dari PC client. Ini protokol ICMP. Oke, actionnya adalah drop. Ini kita komen drop 8888. Oke. Ini kita okekan. Ini untuk chain forward. Yang kedua, rule yang kita buat adalah chain input. Tadi saya sudah jelaskan ya, chain input itu adalah paket yang berasal dari arah klien ataupun dari arah lokal ataupun dari arah public, ya kan? Tapi tujuannya adalah router itu sendiri. Oke. Misalnya tadi source address-nya kita buat IPPC-nya 10.10.2. Ini karena kita buat /30. Destinasinya adalah gateway-nya 10.10.10.1. Protokolnya adalah ICMP, tetap kita buat sederhana aja, ping. Oke. Ini kita drop. Oke. Lalu kita buat satu lagi firewall yang menunjukkan chain output. Oke. Output ini dari traffic yang dikirim dari arah router, baik itu ke arah jaringan publik maupun ke arah jaringan lokal. Yang penting dia keluar dari router. Oke. Ini destinasinya aja kita tentukan. Protokolnya apa? Protokolnya ICMP.
Actionnya apa? Kita drop. Sip. Oke teman-teman, sederhana. Sudah kita buat. Ada 3 rule firewall filter. Masing-masing rule ini mewakili input chain-nya masing-masing ya. Chain-nya masing-masing ada forward, ada input, ada output. Oke, sekarang kita tes dulu yang forward. Nah, kalau kita melakukan pengetesan untuk yang forward, yang chain forward, kita membutuhkan atau kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu ini PC ini ya, supaya dia bisa mengakses internet. Oke, ini Ether 2, kita set dulu IP address-nya. Oke, set ini 10.10.10.1/30. Interface-nya adalah Ether 2. Oke, setelah itu kita buat DHCP server aja ya. Kita buat DHCP server biar nggak usah DHCP server ya, karena ini nggak bisa auto. Nanti kita set aja. Oke, ini sudah. Ini perlu kita buat firewall NAT-nya dulu. Ini untuk mentranslasi ya. Mentranslasi supaya apa? Supaya jaringan IP segmentasi lokal, IP private ini bisa mengakses internet. Ini SRC NAT. Kita ambil MesQuery. Oke. Ini lalu PC-nya kita nyalakan. Ini kita nyalakan terlebih dahulu. Sudah nyala. Oke, ini kita set dulu IP 10.10.10.2, lalu 255.255.255.255. Oke. Ini yang kita lakukan ini adalah kita menginjek IP-nya manual ya. Kenapa? Karena PC di dalam simulator ini dia menggunakan sistem operating itu Linux ya, Linux teman-teman. Jadi cara memasukin IP manualnya itu berbeda dengan Windows. Oke, kita set coba kita ping dulu, coba ping 10.10.10.1. Oke, timeout sebentar. Oke, coba kita ping 888. Not reachable. Sebentar, kita lihat di sini. Kemungkinan rule-nya sudah berjalan. Ntar kita cek. Ini kan forward ya, yang kita drop itu, yang kita drop adalah request ping ke arah 88. Actionnya drop. Oke, yang kita mau tunjukin ini adalah, oke sebentar, if config IP address. Oke, gateway, coba IP address 10.10.10.1 ya. IP gateway 10.10.10.1. Invalid address. Big use address not change. Oke. Ini coba kita ping, kita coba tes dulu yang outputnya ya. Kita tes ping 88. Oke, paket rejected. Teman-teman bisa ngelihat di sini ya. Ini setiap kali dia mengirim paket, pasti di rule-nya itu akan nge-count. Ini dia sedang menghandle pekerjaan dengan chain output. Ini dia router melakukan testing. Jadi paket ini keluar dari mana? Dari router itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi.
Nah, input ini ping ke Google. Ping dari arah ini, teman-teman, dari arah klien ini ke router ini sendiri. Coba ya. Ini kita munculkan di sini dulu. Kita lihat. Oke, ping 10. Oh, sorry. Ini kemana? Ping 10.10. Wah. Oke, 10.10.1. Oke. Ini kita ping, teman-teman bisa ngelihat ya. Ini paketnya juga nge-count. Dan ini pingnya timeout. Kenapa timeout? Kenapa timeout? Nah, itu dia tadi penjelasannya. Chain-nya adalah input. Input ini adalah, nih kan di dalam rule yang kita buat itu adalah source address. Jadi setiap request ICMP yang berasal dari IP ini adalah IP PC ya, IP PC, ke destinasi ini, ternyata ini adalah IP-nya apa? IP-nya router. Ya kan? Action-nya apa? Di drop. Teman-teman bisa ngelihat paketnya nge-count ya. Gitu teman-teman. Nah, ini yang forward seperti yang saya sudah jelaskan, apabila ada request dari sini ke arah internet atau dari arah internet ke sini, itu yang akan di drop. Oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini, penjelasan tentang firewall filter. Apabila teman-teman merasa kesulitan atau teman-teman punya pertanyaan terkait dengan konten yang saya jelaskan di video kali ini, silakan teman-teman meninggalkan komentar. Dengan harapan pertanyaan yang bisa saya jawab, pasti saya jawab ya. Pasti saya jawab, teman-teman gak usah khawatir. Bahkan apabila memang perlu untuk kita jelaskan di dalam video-video yang lain lagi, pasti kita akan buat. Oke teman-teman, semangat terus. Semangat untuk belajarnya. Saya yakin semua kita pasti bisa. Dan satu hal lagi teman-teman, jangan lupa subscribe video ini, bagikan kepada teman-teman yang lain supaya kita sama-sama belajar. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.